Om Swastiastu. Kembali lagi di channel YouTube kami, Cynthia Bayu Official. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, ada dua cara yang dapat digunakan. Yang pertama, dengan menggunakan definisi dari nilai mutlak. Yang kedua, dengan menggunakan sifat dari nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, kali ini saya akan menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Mari kita ingat kembali definisi dari nilai mutlak X. Itu sama dengan X untuk X lebih dari atau sama dengan 0, dan bernilai negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, dari definisi ini dapat kita jabarkan menjadi, yang pertama, jika A lebih dari atau sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka nilai dari pertidaksamaan tersebut adalah X, di mana X lebih dari atau sama dengan negatif A, dan X kurang dari atau sama dengan A. Ya, jadi kalau bentuk soalnya seperti ini, ya nilai mutlak, ini pertidaksamaannya menggunakan kurang dari, dan A-nya ini lebih dari atau sama dengan 0, berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Ya. Kalau seperti itu, maka hasilnya atau penyelesaiannya itu berupa ini. X lebih dari atau sama dengan negatif A, dan X kurang dari atau sama dengan A. Selanjutnya, definisi tersebut juga dapat dijabarkan menjadi jika A kurang dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Ini artinya tidak ada jawabannya, ya. Kenapa bisa tidak ada jawabannya? Nah, ini kan nilai mutlak yang kurang dari A. Sedangkan A yang di sini yang dimaksud itu adalah A yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif lainnya. Ya, apakah ada nilai mutlak yang kurang dari bilangan negatif? Nah, jelas tidak ada, ya. Maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, yang ketiga, itu jika A-nya lebih dari 0 dan nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A, maka penyelesaiannya X lebih dari atau sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan negatif A. Ya. Jadi kalau ada nilai mutlak menggunakan tanda lebih dari dan lebih dari atau sama dengan, dan kemudian A-nya atau bilangan di sini itu berupa bilangan positif, ya, yang lebih dari 0, maka nilainya atau jawabannya itu ada dua, X lebih dari atau sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan negatif A. Nah, kita coba dengan contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X tambah 4 kurang dari atau sama dengan 7. Nah, jadi penyelesaiannya, kita lihat dulu soalnya. Tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah kurang dari. Nah, sesuai dengan definisi yang pertama, kurang dari. Kemudian, A-nya di sini 7. 7 itu kan lebih dari 0, ya. Nah, ini berlaku di A lebih dari 0. Maka penyelesaiannya kita buat seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Jadi yang di tengah-tengah ini jangan X saja, tapi semua yang ada di dalam nilai mutlak tersebut. Karena di sini X tambah 4, maka di tengah-tengah ini kita juga buat X tambah 4. Nah, yang di depan negatif A, A-nya di sini adalah 7, yang di depan jadinya negatif 7, dan yang di belakang jadinya positif 7. Bisa ya? Selanjutnya kita akan menyederhanakan ini. Nah, dimulai dari kita akan menghilangkan positif 4 ini. Dengan cara, ya harus dikurangkan dengan 4. Maka dari itu ke semua ruasnya harus dikurang 4. Jadi seperti ini. Setelah dikurangkan 4, kita memiliki hasil, ya.
Jadi ini dibaca X lebih dari atau sama dengan negatif 11 dan X kurang dari atau sama dengan 3. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari atau sama dengan negatif 11 dan X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, mari kita coba contoh lainnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2X kurang 5 kurang dari 3. Ya, penyelesaiannya karena yang digunakan itu adalah tanda kurang dari, ya, sesuai dengan definisi yang pertama. Dan ini kita gunakan 3. 3 itu bilangan yang lebih dari 0, ya. Jadi ini sudah sesuai dengan definisi yang pertama, maka bisa kita selesaikan dengan ini, bentuk yang seperti ini, ya. Sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, yang di tengah itu selalu adalah semua yang ada di nilai mutlak tersebut. Nah, kemudian yang di pinggir-pinggirnya, yang paling depan itu negatif dari A. Kalau A-nya 3, berarti yang di depan negatif 3. Yang di belakang positif 3. Bisa ya? Oke, sekarang kita hitung. Kita mulai dari menghilangkan negatif 5-nya dengan cara ya harus ditambah 5 karena negatif 5 ditambah 5 itu hasilnya 0. Maka ke semua ruas kita harus tambahkan dengan 5. Seperti ini ya. Selanjutnya kita hitung, kita dapatkan seperti ini. Nah, ini masih 2X ya. Kita harapkan agar yang di tengah itu tersisa X saja. Bagaimana cara menghilangkan 2 ini? Ya, harus dibagi 2. Jadi semua ruas kita harus bagi 2. Nah, seperti ini. Setelah dihitung, hasilnya adalah ya. Jadi yang di tengah itu sudah tersisa X saja, maka inilah jawaban akhirnya. Ya, caranya membaca X lebih dari 1 dan X kurang dari 4. Kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah X di mana X lebih dari 1 dan X kurang dari 4. Contoh soal selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X kurang 15 kurang dari atau sama dengan negatif 3. Ya, kita lihat dulu. Ini tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan. Nah, selanjutnya ini bilangan negatif. Adakah nilai mutlak yang hasilnya kurang dari bilangan negatif? Ya, berdasarkan definisi, jika nilai mutlak itu kurang dari bilangan negatif, maka ya bisa kita tuliskan seperti itu. Bisa ya? Nah, kita coba contoh lainnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X kurang 7 lebih dari 8. Nah, kita lihat dulu. Tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah lebih dari. Kemudian, ini bilangan positif. Ya, ini sesuai dengan definisi yang ketiga. Ya, nilai mutlak, tanda yang digunakan lebih dari, dan A-nya itu adalah bilangan positif. Maka dapat kita tuliskan ini dan atau ini. Ya, seperti ini. Jadi nilai mutlaknya sudah dihilangkan. Ya, jangan lagi di sini diisi nilai mutlak. Nah, tandanya lebih dari kita gunakan bilangan yang positif, yang tandanya kurang dari kita gunakan bilangan yang negatif. Bisa ya? Selanjutnya kita hitung. Kita mulai dari menghilangkan negatif 7 dengan cara menambahkan dengan 7. Maka di ruas kanan juga kita tambahkan positif 7. Ya. Nah, sehingga seperti ini. 8 tambah 7, 15. Negatif 8 ditambah 7, negatif 1. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah X, di mana X lebih dari 15 atau X kurang dari 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3X tambah 1 lebih dari
atau sama dengan 8. Nah, kita perhatikan juga tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah lebih dari. Dan bilangan di sebelah kanan ini positif. Maka ini sesuai dengan definisi yang ketiga. Ya, tandanya lebih dari dan A-nya bilangan positif, lebih dari 0. Ya, jadi bisa kita tuliskan ini atau seperti ini. Nah, seperti ini dia. Nah ya, yang menggunakan tanda lebih dari itu positifnya, yang menggunakan tanda kurang dari itu negatifnya. Oh iya, di sini juga kalau soalnya ada sama dengannya, maka di jawaban kita tambahkan juga sama dengannya. Kalau di soalnya lebih dari saja, maka di penyelesaiannya sampai jawabannya itu kita gunakan tanda lebih dari saja. Lebih dari dan kurang dari. Bisa ya, kalau ada tanda sama dengannya, maka semuanya juga isi tanda sama dengan. Oke, kita lanjut untuk menghitung. Pertama, kita akan menghilangkan plus 1 dengan cara mengurangkan dengan 1. Ya, maka ruas kanan juga harus kita kurangkan dengan 1. Ya, jadi seperti ini, masing-masing kita kurangkan dengan 1. Sehingga hasilnya ya, 3x lebih dari atau sama dengan 7, atau 3x kurang dari atau sama dengan negatif 9. Nah, ini kan masih 3x. Ya, kita buat supaya tersisa x saja dengan cara, ya, harus dibagi dengan 3. Maka ruas kanan juga harus kita bagi dengan 3. Sehingga hasilnya, ya, kita memiliki x lebih dari atau sama dengan 7 per 3, atau x kurang dari atau sama dengan negatif 3. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah x di mana x lebih dari atau sama dengan 7 per 3 atau x kurang dari atau sama dengan negatif 3. Nah, bagaimana? Sampai sana sudah paham kan? Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Jadi, yang tadi itu baru satu bentuk nilai mutlak saja. Bagaimana jika ada dua bentuk mutlak? Nah, simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.